Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Oke, langsung aja. Katanya Pixel Experience Android 13 itu salah satu custom ROM yang enak, yang nyaman dipakai ya. Stabil gitu katanya ya. Makanya aku penasaran, terus iseng-iseng langsung tes aja. Langsung aja kita bahas ya. Untuk cara flashingnya ntar di belakang aja. Gampang cara flashingnya. Yang pertama soal bahas menunya dulu aja ya. Untuk menu spesialnya ini nggak ada guys. Menu spesial yang aku maksud itu ya menu-menu khusus ya. Biasanya kan ada tersendiri gitu menunya, tapi aku cek di menu dasarnya nggak ada. Habis itu biasanya kan muncul apa, Xiaomi Part kayak gitu ya di menu sistem. Biasanya di sini pun ternyata juga nggak ada. Jadi ini untuk fitur-fiturnya, menu-menu fiturnya itu standar banget. Bahkan untuk fitur standar atau fitur apa ya namanya itu, fitur hal yang menarik atau fitur menariknya itu cuman eh, persentase baterai guys, di bagian status barnya ya, karena ini standar banget untuk kecepatan internet, FPS info itu nggak ada. Kemudian double tap to off nya waktu di layar aktif kayak gini itu nggak ada. Jadi posisinya eh, harus matiin apa namanya, matiin HP-nya dulu kayak gini, kemudian di double tap itu baru dia mau nyala HP-nya, mau hidup ya, untuk ngecek jam atau notifikasi. Cuman kalau kita tap dua kali lagi itu nggak bisa mati guys. Jadi tap to wake doang adanya, itu pun cuma ada di tampilan lock screen. Untuk tap to wake to off nya itu nggak ada. Biasanya tap to wake itu muncul di home setting kayak gini, tapi di bagian ini pun aku cari juga nggak ketemu. Kemudian untuk audionya ini biasa aja, karena seperti yang kita bahas tadi di awal, ini nggak ada Xiaomi partnya. Jadi nggak ada Mi Sound Enhancer. Terus kemudian di bagian list menu aplikasinya ini juga nggak ada audio effect. Kemudian kita beralih ke network dan internet, langsung loncat-loncat aja ya. Di sini untuk internet yang aku pakai ini ya, pakai WiFi ya. Cuman kalau untuk sinyal operatornya aku pakai Indosat. Dan di bagian Indosatnya ini waktu aku cek preferred network tipe itu sudah banyak pilihan ya. Lengkap sih kalau ini untuk AOSP, semuanya lengkap guys. Cuman untuk di bagian hotspot dan tethering itu ternyata dia masih belum support buat tethering VPN guys. Di bagian VPN ini ya cuman muncul kayak gini, tapi ya itu tadi nggak bisa kita share. Tapi ya apa iya ya, apa aku yang nggak bisa caranya. Yang jelas di menu yang biasa kita cek itu nggak ada di sini. Terus untuk lock wifi-nya di sini kan aku sudah aktifin untuk keduanya ini ya, antara Indosat sama wifi-nya. Nah, sekarang coba kita hotspotin ya. Untuk keduanya ini masih bisa aktif apa enggak. Hotspotnya ini kita hidupin. Kemudian kalian bisa lihat ikonnya itu hotspotnya sudah nyala. Tapi untuk ikon wifi-nya ini masih nyala juga sih. Oh, wifi-nya nggak nyala guys di sini guys. Wifi-nya mati. Jadi nggak support ya. Nggak support. Nggak bisa hotspot wifi lah intinya. Terus di menu baterai ini cuman ada baterai persentase, jadi nggak ada fitur baterai saver and performance di bagian sininya. Jadi untuk baterai aku rasa B aja ya. Dan waktu aku cek CPU throttling ya, dari 30% tadi aku cek itu 30% itu sampai kelar 26 guys. Ini kalian bisa lihat ya, 26%. Dari 30% ke 26% itu cuma 5 menit guys pada ngetesnya. Dan ini boros ya. Cuman kalau untuk performanya ini terbilang stabil. Karena kalau kita lihat di sini no CPU thermal throttling, artinya tidak terdeteksi ada throttlingnya ya. Walaupun ada satu itu guys di awal-awal, itu di menit-menit awal itu ada satu turun ya sebentar doang, habis itu masih terbilang stabil. Tapi ini untuk kernelnya masih belum overclock ya. Nah, yang aku pakai kernelnya itu kernel Kali Nana Kev itu untuk Android 13 ya. Nah, ini Mume, kernel Mume atau Kali Nana Kev. Terus kemudian untuk di bagian developer option, di sini aku cek running servicesnya terbilang stabil ya, standar ya. Untuk sisanya ini 1,8 GB RAM-nya, jadi masih terbilang untuk manajemen RAM-nya ini oke guys. Dan untuk cache-nya atau cache-nya itu masih sekitar 430 MB-an, jadi masih terbilang lega lah. Terus untuk safety net-nya aku belum cek. Tadi waktu aku cek itu untuk Play Store-nya itu masih belum update. Sekarang
ini masih belum update juga guys. Kita langsung cek di Yasnac aja ya kalau gitu. Yasnac ini aplikasi untuk ngecek safety netnya guys. Jadi kalau ada safety net bermasalah, kalian bisa cek di sini ya, tinggal diklik seperti ini, maka ntar bakal kelihatan tercentang dua-duanya apa enggak. Oh ternyata ini sudah pas semuanya guys, jadi kita nggak usah khawatir ya, untuk safety netnya ini aman guys dua-duanya. Terus kemudian untuk kameranya ini kayaknya ada glitch ya, jadi untuk defaultnya itu 30 fps, cuman waktu aku cek untuk videonya ini langsung otomatis ngezoom guys. Ini ngezoom banget ya, padahal ini masih satu zoomnya masih belum aktif loh. Ini zoomnya nggak aktif tapi ini ngezoom banget. Nah biar nggak ngezoom seperti ini, dari 30 fps nya ini diubah aja ke 60 fps guys. Nah ini baru bisa normal seperti ini. Yang 24 ini juga ngezoom, jadi 24 30 nya ngezoom. Waktu aku ubah 60 fps itu, aku tadi kan ceritanya login ke M-Banking ya. Setelah aku ubah 60 fps ini, ternyata kameranya itu jadi nge-freeze. Tapi setelah kameranya itu dikembaliin ke defaultnya, setelah defaultnya itu kameranya jadi normal guys. Jadi masih bisa buat moto-moto KTP itu bisa. Kalau ini diubah, pokoknya setelah aku ubah settingan atau setelan di kameranya, itu kamera waktu mau jepret KTP itu jadi nge-freeze, nggak bisa digerakin. Tapi kalau untuk fungsi-fungsinya nih aman semua ya. Cuman ya itu tadi untuk kameranya, settingannya tadi ya nggak tahu penyebabnya apa, pokoknya gitulah yang aku alami. Kemudian untuk perekam layar seperti yang aku pakai sekarang ini perekam layar bawaannya ya, ini lagi aku pakai ya. Untuk kualitas audionya, layarnya ya seperti ini. Kalau untuk di menu panggilan apakah ada perekam obrolan saat kita nelpon, kita langsung cek aja dulu guys. Jadi ternyata ada ya, terbilang lengkap sih kalau gitu untuk perekamnya. Kalau untuk menu aplikasinya ini bloatware-nya nggak terlalu banyak sih, kemarin cuma dikit. Cuma ya kameranya itu cuma ada aperture ya. Kalau untuk kamera yang satunya itu aku download dari Play Store karena tadi mau jepret pakai M-Banking tadi ya, waktu mau login M-Banking itu nggak bisa, makanya ngetes pakai kamera lain ternyata masih sama. Di sini untuk bahasanya sudah ada bahasa Indo guys ya, jadi nggak usah khawatir. Cuman untuk invert layoutnya itu nggak ada guys ya. Di gestur ini cuman ada dua pilihan sih, mau pakai full gestur navigasi atau pakai 3 tombol. 3 tombol ini harusnya ada invert layout ya, harusnya kalau ada itu udah oke banget sih, tapi di sini nggak ada guys. Lah terus hal yang menonjol di custom ROM ini itu apa? Aku juga bingung apa ya. Cuman yang aku rasain untuk layarnya ini oke, tampilannya jernih gitu. Terus kemudian untuk performanya ini lumayan stabil, enak dipakai buat apa, scroll gitu enak. Dan performanya itu dipakai buat main game juga masih terbilang stabil. Yang nggak enak itu baterai, terus kemudian fitur-fiturnya masih belum lengkap, kemudian kualitas audionya B aja. Jadi kalau mau dengar musik itu agak kurang enak sih, kurang enjoy. Terus apalagi ya, untuk kameranya tadi nge-glitch aku pikir, tapi kalau kita ubah ke default normal lagi. Itu aja sih ya yang paling vital menurutku. Kalau untuk yang lain-lain ini masih bisa ditolerir lah, masih bisa dimaklumi. Oke, gitu aja dulu untuk review kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Thank you udah nonton, like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang Dul pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.